dan kita akan bergabung dengan Komisioner KPU RI Idam Holik. Selamat sore Pak Idam. Selamat sore Mbak. Ya Pak Idam, ini halo. Ya masih berlangsung ya Pak proses rekapitulasi? Ya, saat ini kami sedang menyelesaikan tahap akhir rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu tingkat nasional, dan insya Allah nanti malam kami KPU RI akan menetapkan hasil perolehan suara peserta pemilu tingkat nasional. Oke, ada estimasi jam berapa Pak akan diumumkan? Saat ini sedang berlangsung pembacaan hasil rekapitulasi oleh KPU Provinsi Papua. Setelah ini ada skorsing sidang karena memasuki waktu berbuka puasa. Nanti kemungkinan besar jam 20:30 sidang pleno rapat terbuka rekapitulasi perolehan suara tingkat nasional akan dilanjutkan kembali, dan nanti akan ada penetapan hasil perolehan suara pemilu secara nasional oleh KPU Republik Indonesia. Baik, Pak Idam, sejauh ini apa saja kendalanya Pak? Alhamdulillah proses pelaksanaan rekapitulasi secara nasional ini bisa berjalan lancar. Ini terbukti sesuai dengan rentang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Pemilu, di mana paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara KPU Republik Indonesia harus sudah menetapkan perolehan suara peserta pemilu secara nasional. Pak Idam, kalau Anda bisa saksikan langsung juga di luar gedung KPU gitu ya Pak, banyak massa yang datang, massa yang protes, mereka menolak pemilu curang. Tanggapannya seperti apa Pak Idam? Dalam demokrasi tentunya kita harus saling menghormati kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi yang baik adalah kebebasan ekspresi yang berlandaskan pada etika, dan salah satu sumber nilai etika itu adalah hukum. Oleh karena itu, dalam kita menyikapi hasil pemilu, maka kita kembali kepada Undang-Undang Pemilu, karena Undang-Undang Pemilu telah mengatur secara komprehensif bagaimana pemilu diselenggarakan, termasuk bagaimana perselisihan terhadap hasil pemilu. Dan kami meyakini kepada peserta pemilu sudah memahami hal ini dengan baik, dan oleh karena itu mari kita semua sebagai warga negara Indonesia, mari kita pahami pemilu dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu, bukan menggunakan perspektif yang lainnya. Ya, mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu itu ada di Mahkamah Konstitusi, dan nanti pasca KPU Republik Indonesia menetapkan hasil perolehan suara secara nasional, maka 3 hari kemudian paling lambat peserta pemilu dapat meregistrasi perkara PHPU atau perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, mari kita hormati proses hukum ini. Baik Pak Idam, ini kan juga mereka selain itu kan tuntutannya juga ada salah satu trust issue begitu ya, kepercayaan kepada KPU yang berkurang karena adanya banyak dugaan kecurangan dan seperti itu. Tanggapan Pak Idam seperti apa? Undang-Undang Pemilu telah memberikan kewenangan atributif kepada Bawaslu untuk menangani dugaan pelanggaran pemilu, dan kami mengapresiasi terhadap kinerja Bawaslu yang selama ini sudah menangani hal tersebut dengan kategori cukup baik. Dan oleh karena itu, apabila ada publik yang masih menganggap adanya kecurangan pemilu, maka laporkanlah itu kepada Bawaslu, dan nanti Bawaslu akan menanganinya. Jadi dalam melihat permasalahan ini, mari kita kembali kepada Undang-Undang Pemilu. Bagaimana Undang-Undang Pemilu ini mengatur tentang penyelesaian masalah, bukannya kita berkomentar atau berdiskursus di ruang-ruang publik yang itu jauh sekali dari prem Undang-Undang Pemilu. Ya, dan publik berhak atas diskursus yang sehat. Baik, terkait demokrasi yang ibaratnya kualitas demokrasi yang menurun begitu Pak, masyarakat juga sudah menilai seperti itu. Tanggapannya Pak Idam? Ya, berkenaan dengan kualitas demokrasi, ini tentunya harus ada alat ukur, dan biarlah nanti lembaga-lembaga yang mengukur tentang kualitas demokrasi ini. Dan yang terpenting hari ini bagi kami, proses rekapitulasi secara nasional ini dilakukan secara terbuka dan partisipatif, ya, sesuai dengan perintah Undang-Undang Pemilu, dan semua kami telah berikan kesempatan kepada para saksi untuk menyampaikan pendapatnya di dalam rapat pleno terbuka ini. Itu termasuk kesempatan untuk mengaudit begitu ya Pak ya? Dalam pelaksanaan rekapitulasi itu tidak ada kaitannya dengan audit. Halo? Baik ya Pak, terkait dengan Sirekap juga Pak, yang bermasalah, yang jadi sorotan juga dalam pemilu kali ini. Yang berkenaan dengan Sirekap, ya,
kami menilai saat ini Sirekap sudah tidak bermasalah lagi karena memang kami KPU tidak menampilkan tabulasi numerik. Kami hanya menampilkan foto formulir model C hasil ataupun foto formulir model D hasil. Dan Sirekap adalah alat bantu. Undang-undang Pemilu menegaskan bahwa hasil pemilu yang resmi itu adalah yang dilakukan berdasarkan rekapitulasi secara berjenjang, yang dimana para saksi mengikuti rekapitulasi tersebut, dan begitu juga dengan Bawaslu, serta kami lakukan secara terbuka. Tidak hanya pemantau pemilu yang menyaksikan hal ini, tetapi juga masyarakat secara luas. Oke, berarti anggaran untuk Sirekap ini percuma dong Pak kalau penggunaannya tidak maksimal. Sirekap telah memberikan informasi sesuai dengan desain yang pada saat pengembangan Sirekap itu sendiri. Jadi dalam melihat ini, mari kita lihat bagaimana Sirekap mampu menampilkan perolehan suara peserta pemilu di setiap TPS-nya. Dan ini sudah digunakan oleh para peserta pemilu di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga penyelenggara pemilu di luar negeri. Oke, tapi dalam faktanya itu bermasalah seperti teknologi AI yang tidak bisa membaca datanya dan seperti itu Pak. Jadi penggunaannya tidak maksimal. Berkaitan dengan komentar itu tidak maksimal, menurut kami itu sifatnya subjektif dan itu belum berdasarkan pada hasil evaluasi. Jadi pada kesempatan ini kami tegaskan bahwa Sirekap banyak sekali diakses. Sirekap memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jika kemarin terdapat ada hasil pembacaan yang kurang optimal karena terjadi anomali terhadap hasil pembacaan, KPU juga telah melakukan koreksi. Yang jelas sekali lagi kami tegaskan Sirekap adalah alat bantu dan hasil resmi pemilu itu ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang, dan nanti malam KPU Republik Indonesia akan tetapkan hasil pemilu secara nasional. Baik, terima kasih Pak Idam Khalid. Kita akan menunggu begitu ya hasil nanti malam pengumuman dari KPU. Terima kasih Pak Idam Khalid, selamat bertugas kembali, tetap semangat.